baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 3 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Jawa Timur. Sebanyak 21 korban tewas kerusuhan yang terjadi pada Sabtu malam kemarin telah berhasil diidentifikasi pada hari Minggu sore kemarin. Saat ini 21 korban tewas ini sudah dibawa ke rumah duka masing-masing. Pihak forensik RSUD Dr. Saiful Anwar menyebutkan hampir semua jenazah bisa dengan mudah diidentifikasi karena jenazah dalam keadaan utuh dan segar. Beberapa kesulitan pun dihadapi, seperti ada pihak dari korban yang datang namun bukan dari keluarga, sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail terkait ciri-ciri korban. Selain itu, banyak korban yang masih di bawah umur yang belum memiliki IKTP, sehingga saat dilakukan proses identifikasi, data jenazah tersebut keluar namun tanpa foto. Meski 21 jenazah tuntas teridentifikasi, posko antemortem forensik RSUD Dr. Saiful Anwar masih tetap dibuka untuk mengantisipasi ada korban lainnya. Pada Sabtu 1 Oktober kemarin menjadi hari terkelam dalam sejarah Indonesia. Sebanyak 125 nyawa harus hilang dalam tragedi kerusuhan yang terjadi usai laga Arema FC melawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Lalu seperti apa tragisnya kejadian ini? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Sabtu, 1 Oktober 2022 menjadi hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Tragedi mematikan terjadi usai laga Arema FC kontra Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tragedi ini bermula saat pertandingan selesai di sekitar pukul 21.58 waktu Indonesia Barat dengan hasil kekalahan bagi Arema atas Persebaya dengan angka 2-3. Kekecewaan dilepaskan supporter Arema dengan melempari lapangan menggunakan botol air mineral dan barang lainnya. Sontak, hal ini menyebabkan pemain Persebaya Surabaya berlarian masuk menuju kamar ganti. Kekecewaan semakin tak terbendung hingga pada pukul 22 masa pendukung Arema FC, Aremania, memasuki area lapangan pertandingan. Mereka mengincar para pemain Arema FC karena kesal atas kekalahan tim yang mereka dukung. Para pemain Arema akhirnya diamankan aparat keamanan menuju ruang ganti pemain. Aparat Polri dan TNI pun terus memukul mundur Aremania yang mencoba masuk ke lapangan. Namun peringatan dari aparat ini dihiraukan, sehingga massa yang masuk ke dalam area lapangan semakin banyak. Kondisi ini memaksa aparat kepolisian memutuskan untuk menembakkan gas air mata ke 3 titik di dalam area stadion, yaitu area lapangan, Tribun Selatan, dan Tribun Timur. Penonton yang berada di tribun berlarian mencari jalan keluar. Pintu keluar tribun yang terbatas menyebabkan mereka berdesak-desakan. Alhasil, banyak penonton yang tergencet, terjatuh, hingga mengalami sesak napas akibat efek gas air mata. Banyak dari mereka tak sadarkan diri hingga akhirnya meregang nyawa. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menegaskan bahwa penembakan gas air mata tersebut dilakukan karena sudah sesuai prosedur pengamanan. Lihat di video bahwa semuanya berjalan dengan baik sampai selesai pertandingan.
Kemudian beberapa supporter atau penonton yang tidak puas turun, dan turunnya itu membahayakan para pemain atau ofisial baik dari Persebaya atau Persema. Sudah dihalau beberapa kali supaya naik dan tidak usah turun. Dalam beberapa himbauan itu tidak dituruti, kemudian sampai dilakukan perlawanan dan pemukulan oleh beberapa petugas pengamanan. Ini juga kami sesalkan bahwa selama ini komunikasi yang dilaksanakan oleh Polres dengan jajaran serta pengamanan tim teman-teman dari Arema itu berjalan dengan baik. Nah, kami juga harus mendalami kenapa kok supporter dan penonton yang tidak puas ini begitu beringasnya, sehingga sampai dengan dibuatkan gas air mata. Namun langkah-langkah gas air mata itu sebelumnya didahului dengan upaya himbauan terlebih dahulu. Di sisi luar stadion, pemain Persebaya akhirnya dievakuasi menggunakan kendaraan taktis oleh aparat kepolisian. Tetapi supporter Aremania tetap menghadang mereka dengan membakar pembatas lalu lintas dan 2 kendaraan. Di antaranya kendaraan pribadi milik anggota polisi dan truk milik Brimob. Hingga kini, data dari Polri menyatakan bahwa tragedi ini telah menewaskan 125 orang. Lebih lanjut, Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menegaskan akan melakukan investigasi atas peristiwa tersebut. Terhadap meninggalnya saudara-saudara kita, teman-teman, sahabat supporter dari Arema sama insiden yang terjadi tadi malam pada saat selesai rangkaian kegiatan pertandingan Persebaya dan Persib sama dengan Arema. Terkait dengan hal itu sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden dan maupun publik khususnya saudara-saudara yang meninggal, kami bersama-sama dengan tim akan melaksanakan perusahaan terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengamanan, sekaligus juga tentunya melakukan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi menyebabkan banyaknya korban yang meninggal. Sementara pihak PSSI turut menyayangkan peristiwa ini. Walaupun sebelumnya untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polres Malang meminta agar menggeser jadwal pertandingan di sore hari, serta tidak mengizinkan supporter Persebaya untuk hadir ke stadion. Namun permintaan pergeseran jadwal urung dilakukan, dengan alasan PT Liga Indonesia Baru dan panitia pelaksana pertandingan tetap sepakat agar laga dilangsungkan di malam hari. Kini, publik menunggu hasil dari pengusutan tragedi memilukan ini agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan di Kanjuruhan dapat ditindak secara tegas. Sementara itu, pemerintah Republik Indonesia pun akhirnya merespon tragedi mematikan di Stadion Kanjuruhan ini. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pihaknya akan membentuk tim gabungan independen pencari fakta yang langsung dipimpin oleh dirinya. Tujuan pembentukan tim ini adalah mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu pekan lalu. Informasi selengkapnya kita simak pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD berikut ini. Menpora supaya mengundang pimpinan PSSI, KONE, semua panitia pelaksana daerah, pemilik klub, dan lain-lain untuk memastikan tegaknya peraturan pertandingan, baik yang dibuat oleh FIFA maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum dilakukannya normalisasi penyelenggaraan pertandingan. Jadi sekarang penyelenggaraan pertandingan itu
oleh Presiden kan minta dihentikan. Sebelum dinormalkan dan dimulai lagi, itu harus dilakukan evaluasi total dulu di bawah koordinasi Menpora. Nah, saudara sekalian, tadi yang kedua, itu kan ada pembentukan TGIPF. Nah, nama-nama pimpinan dan anggota Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF yang sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden dan disetujui serta minta segera diumumkan dan segera bekerja, saya bacakan sebagai berikut. Ketua Menko Polhukam Mahfud MD. Wakil Ketua Menpora Zainuddin Amali. Sekretaris Dr. Nur Rahmat SH.MH, mantan Jampidum atau Jaksa Agung Muda Pidana Umum dan mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Itu pimpinannya, Ketua Menko Polhukam, Wakil Ketua Menpora, Sekretaris Nur Rahmat SH.MH, mantan Jampidum atau mantan Deputi 3 Kemenko Polhukam. Anggota 1. Profesor Dr. Renal Kasali, akademisi UI. 2. Profesor Dr. Sumaryanto, rektor UNY. 3. Akmal Marhali, pengamat olahraga, koordinator Save Our Soccer. 4. Anton Sanjoyo, jurnalis olahraga pada Harian Kompas. 5. Nugroho Setiawan, mantan pengurus PSSI dengan lisensi dari FIFA. 6. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Doni Munardo, mantan Kepala BNPB. 7. Maijen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno SIP MSc, Wakil Ketua Umum 1 KONI. 8. Irjen Polisi Purnawirawan Sri Handayani, mantan Wakapolda Kalimantan Barat. 9. Laude M. Syarif SHLLM PSD, kemitraan, mantan pimpinan KPK. 10. Kurniawan Dwi Yulianto, mantan pemain sepak bola tim nasional strip APPPI. Demikian. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo turut berduka cita atas musibah kericuhan supporter yang terjadi di Stadion Kanjuruhan pasca laga Arema FC versus Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Jokowi pun meminta Menteri Kesehatan dan juga Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang tengah dirawat. Juga khususnya kepada Kapolri diminta agar melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Berikut kita simak pernyataan duka cita dari Presiden Joko Widodo. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan.
Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 3 Oktober siang tadi pegawai Arema FC berkumpul di area luar Stadion Kanjuruhan mengadakan acara tabur bunga sekaligus doa bersama. Kesedihan menyelimuti skuad Arema, para pemain, pelatih dan juga staf tertunduk terlihat syok juga menangis atas insiden yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022. Pada siang tadi, Arema mengadakan tabur bunga sekaligus doa bersama di Stadion Kanjuruhan demi ratusan korban yang meregang nyawa dalam tragedi memilukan tersebut. Tangis kencang penggawa Arema FC tak terkecuali Alfarizi dan manajer Arema FC tak terbendung membayangkan supporter yang meninggal dunia. Sementara Evan Dimas tampak khusyuk berdoa untuk supporter di Kanjuruhan. Selain melakukan doa yang dipimpin oleh pelatih Arema FC Yafir Roka, pemain dan manajemen tim melakukan tabur bunga di Tugu Singa Tegar. Mereka satu sama lain terlihat saling menguatkan. Tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan Malang ini pun mendapatkan perhatian banyak kalangan. Salah satunya jemaah Masjid Al-Akbar Surabaya yang mengirim doa untuk pada para korban jiwa. Pada hari Minggu kemarin, jemaah Masjid Al-Akbar Surabaya melakukan salat gaib yang ditujukan khusus untuk korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Salat gaib ini akan dilakukan selama 2 hari hingga hari esok. Salat gaib gelombang pertama digelar pada Isya pada Minggu 2 Oktober di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pada pelaksanaannya, salat gaib gelombang pertama diikuti sebanyak 110 jemaah yang datang dari sekitaran masjid. Sementara itu, gelombang kedua rencananya akan digelar pada hari ini. Berbeda dengan gelombang pertama yang dilakukan pada malam hari, tepatnya setelah salat Isya berjamaah. Salat gaib digelar pada siang tadi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi Anies Baswedan yang dideklarasikan menjadi capres oleh Partai Nasdem. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
Masih bersama Top News, Sobat Milenial. KPK membantah adanya pemaksaan dalam penetapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dalam laporan dugaan korupsi Formula E karena dinilai mustahil dalam gelar perkara sebuah kasus. Pihak KPK pun menyayangkan ada pihak yang menyebut pimpinan memaksakan penanganan perkara Formula E ini karena digelar perkara dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapat. Lalu bagaimana sebenarnya kasus ini bergulir? Kita simak pernyataan juru bicara KPK Ali Fikri dalam video berikut ini. Jadi terkait dengan kegiatan penyelidikan atas dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta, saat ini tim masih terus melengkapi bahan informasi dan keterangan serta analisis lanjutan dari proses yang sedang kami lakukan ini. Satu diantaranya dilakukan gelar perkara ataupun ekspos, dan perlu kami sampaikan di dalam penyelidikan secara terbuka semacam ini, gelar perkara ataupun ekspos kami pastikan bisa dilakukan berulang kali dalam rangka untuk terus melengkapi perkembangan dari hasil analisis yang dilakukan oleh tim penyelidik KPK. Dan ekspos ataupun gelar perkara dilakukan tentu secara terbuka di internal KPK yang dihadiri oleh penyelidik, penyidik, penuntut, struktural penindakan, dan seluruh pimpinan. Sehingga kami menyayangkan kemudian ada opini yang menarasikan dan menyeret persoalan ini ke ranah politik. Kami tegaskan bahwa ini adalah murni penegakan hukum, dan dinamika di dalam gelar perkara ataupun ekspos semacam ini merupakan hal biasa untuk melengkapi perkembangan dari seluruh hasil penyelidikan. Perlu juga kami sampaikan bahwa ekspos gelar perkara dalam kegiatan penyelidikan secara terbuka tentu berbeda dengan gelar perkara penyelidikan secara tertutup yang menghasilkan kegiatan tangkap tangan, karena gelar perkara di dalam kegiatan tangkap tangan kami pastikan dilakukan sekali, mengingat waktu hanya 1 kali 24 jam. Berbeda dengan penyelidikan secara terbuka semacam ini, terus dilakukan berkali-kali di dalam rangka untuk memastikan bahwa proses penyelidikan yang kemudian kami lakukan menemukan adanya kecukupan alat bukti dan memastikan juga apakah ada kemudian pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pada Senin pagi tadi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Paloh pun menegaskan partainya memberi otoritas penuh kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Informasi selengkapnya kita simak pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat acara deklarasi pagi tadi bersama Anies Baswedan. Jadi dengan rasa bangga dan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dari hasil pemikiran itulah kami mencoba memahami. Dalam satu sistem demokrasi yang kita miliki, semua pihak berhak untuk memberikan saluran idealismenya, memiliki obsesi dirinya, untuk memberikan dharma bakti dirinya, guna memimpin negeri ini. Dan kesempatan itu ada pada pemilihan umum. Nasdem menghargai anak-anak bangsa, siapapun itu, dari manapun itu, dari partai manapun itu, kelompok manapun itu, yang mempunyai niat yang baik untuk mendharma baktikan kehadiran dirinya memimpin negeri ini. Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok
Anies Rashid Baswedan. Karena tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat, tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan untuk selalu mengawal dengan nawah itu, niat baik, apa yang terbaik, baik untuk pemerintahan, baik untuk bangsa dan negara ini. Semoga salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah, suasana Jakarta yang tenang, masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada di dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi pasangan artis yang membuat prank laporan KDRT. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang Summit 2020 resmi dibuka.
500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali lagi di Top News bersama saya Larsati Putri, Sobat Milenial. Mbak Imung kembali melakukan hal yang mencengangkan publik belum lama ini. Kanal YouTube Baim Paula mengunggah video yang menampilkan Paula Verhoeven berpura-pura menjadi korban KDRT suaminya yakni Mbak Imung. Hal ini pun sontak menyulutkan kemarahan publik. Konten video ini diunggah ke kanal YouTube Baim Paula pada Sabtu 1 Oktober pukul 9 malam. Paula Verhoeven berpura-pura mengalami KDRT dan kemudian melapor pada pihak kepolisian. Bahkan sampai ingin melakukan visum. Sementara itu Mbak Imung mengintai dari dalam mobil. Namun prank akhirnya terbongkar setelah polisi menemukan kamera tersembunyi yang dibawa oleh Paula. Mbak Imung pun langsung masuk ke kantor polisi dan juga meminta maaf. Polisi pun berencana akan memanggil Mbak Imung bersama istrinya terkait pembuatan konten prank membuat laporan KDRT. Diketahui konten itu dibuat Baim dan Paula di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu kantor Polsek Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kasih Humas Polda Metro Jaksel AKP Nurmadewi menyebutkan tindakan yang dilakukan Mbak Imung bersama sang istri sudah masuk dalam ranah tindak pidana karena membuat laporan palsu. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan akan memanggil Rizky Bilar pada Kamis mendatang untuk diperiksa terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan sang istri yakni Lesti Kejora. Pemanggilan Rizky Bilar ini dilakukan usai pihaknya selesai melakukan olah TKP. Pemeriksaan Bilar pun akan dijadwalkan pada Kamis esok hari pukul 1 siang. Sebelumnya, penyidik Polres Jaksel sudah memeriksa 3 saksi dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Saat olah TKP, penyidik kembali mengumpulkan barang bukti. Sebelumnya, penyanyi dangdut asal Cianjur tersebut, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan lantaran diduga melakukan KDRT pada hari Rabu 28 September lalu dengan membawa bukti visum. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Terus patuhi protokol kesehatan dan sampai jumpa.